Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan salah satu tahap model pengembangan ADI, yaitu tahap evaluate atau penilaian. Sebelum kami masuk pada materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota. Kami dari kelas B, kelompok 4 yang beranggotakan 1. Miftahul Huda Al-Husain, Habibatur Rahmah, Uli Muna Alfiani, dan Siti Ainun Supiyah. Sebelum masuk pada materi evaluate atau penilaian, pada slide disajikan gambar berupa makanan tradisional, yaitu klepon. Pada gambar yang pertama ini terdapat klepon yang berwarna hijau. Nah, supaya klepon berwarna hijau itu menarik daya beli masyarakat, perlu yang namanya evaluate atau evaluasi, sehingga menghasilkan klepon yang berwarna-warni seperti pada gambar yang dua ini. Ada warna merah, kuning, hijau, dan ungu. Dengan klepon yang berwarna-warni ini dapat mencapai tujuan penjualan, yaitu supaya klepon laris manis dan diminati oleh masyarakat banyak. Nah, seperti itulah gambaran tahap dari evaluate. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa saya akan mempresentasikan salah satu tahap dari model pengembangan ADI, yaitu tahap yang kelima, yaitu tahap evaluate atau penilaian. Pada tahap evaluate ini terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu formative evaluation dan yang kedua summative evaluation. Untuk penjelasannya akan disampaikan pada slide berikutnya. Selanjutnya, evaluate atau penilaian, di mana penilaian merupakan pengevaluasian kualitas sumber belajar dan mengevaluasi pencapaian tujuan instruksional. Dalam mengevaluat atau melakukan penilaian, terdapat beberapa hal yang sangat penting untuk diperhatikan atau harus tercantum saat pelakuan atau pelaksanaan penilaian, di mana penilaian yang pertama adalah keberhasilan setelah pembelajaran. Penilaian dapat menjelaskan atau menghasilkan paparan tentang keberhasilan setelah pembelajaran, yang dimana penilaian akan menjelaskan pembelajaran tersebut telah berhasil atau belum setelah dilakukannya pembelajaran. Selanjutnya, penilaian dalam menghargai kemampuan siswa. Dalam melakukan penilaian terhadap kemampuan siswa, kita sebagai guru harus menghargai atau tidak memandang rendah kemampuan siswa yang di bawah rata-rata. Kita juga harus memberi perlakuan yang sama antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Penilaian juga sangat penting karena dapat memberikan atau menghasilkan sebuah keputusan yang dimana kita dapat menentukan pembelajaran apa yang akan kita lakukan selanjutnya setelah melakukan penilaian pada pembelajaran yang sebelumnya. Penilaian juga memiliki beberapa fungsi, di mana terdapat fungsi selektif, diagnostik, penempatan, serta fungsi ketercapaian. Yang pertama, fungsi selektif. Di sini penilaian memiliki fungsi untuk memilih atau menyeleksi. Contohnya, kita menyeleksi atau memilih siswa yang berkemampuan atau yang memiliki nilai yang bagus atau tidak. Setelah melakukan seleksi tersebut, kita bisa mendiagnostiknya atau dikategorikan ke dalam fungsi diagnostik, di mana dapat mendeteksi kelebihan serta kekurangan siswa setelah
melakukan pembelajaran. Setelah didiagnostik, selanjutnya masuk ke tahap fungsi penempatan. Pada pembelajaran yang sebelumnya telah mendeteksi kelebihan dan kekurangan siswa, kelebihan di bidang apa, kekurangannya juga di bidang apa, siswanya yang mana. Setelah itu pada fungsi penempatan di proses pembelajaran yang akan datang atau selanjutnya, kita sebagai guru dapat menempatkan siswa yang berkemampuan rendah dan siswa yang berkemampuan tinggi. Itu dibagi rata. Jadi setiap kelompok diberikan siswa yang berkemampuan tinggi dan juga siswa yang berkemampuan rendah, agar siswa yang berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah bisa saling berinteraksi dan saling melengkapi. Jika ketiga fungsi sebelumnya dapat terlaksanakan dengan baik, maka akan tercapainya suatu pembelajaran atau fungsi ketercapaian. Fungsi ketercapaian tersebut merupakan visualisasi atau gambaran dari keberhasilan kita mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya, tujuan pembelajaran pada hari ini, siswa dapat mengerti serta menjelaskan dan menerapkan terkait materi bangun ruang atau materi yang lainnya. Oke teman-teman, kita selanjutnya masuk pada poin formative evaluation. Evaluasi formatif dilakukan sebelum implementasi atau tahap desain untuk mengetahui kualitas media yang terkait standar yang telah ditetapkan. Di dalam pengembangan media pembelajaran, ada 4 tahap evaluasi formatif, yaitu yang pertama, evaluasi ahli materi, yang kedua, evaluasi satu-satu, yang ketiga, evaluasi kelompok kecil, dan yang terakhir, uji coba lapangan. Untuk poin selanjutnya yaitu summative evaluation akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Ainun, yaitu summative evaluation. Summative evaluation atau tujuan evaluasi summatif dilakukan setelah implementasi, umumnya pada 3 level. Penilaian sumatif adalah suatu aktivitas penilaian yang menghasilkan nilai atau angka yang kemudian digunakan sebagai keputusan pada kinerja siswa. Kegiatan penilaian ini dilakukan jika satuan pengalaman belajar atau seluruh materi pelajar telah selesai. Penilaian sumatif digunakan untuk menentukan klasifikasi penghargaan pada akhir kursus atau program. Penilaian sumatif dirancang untuk merekam pencapaian keseluruhan siswa secara sistematif. Di summative evaluation ada 3 level. Yang satu selesai untuk mengukur tingkat kepuasan peserta. Dari kepuasan nilai peserta, kita bisa melakukan uji coba dengan mengisi hasil tesnya. Level kedua, pembelajaran mengukur perolehan pengetahuan dan keterampilan. Di situ dalam media kita ada soal, dan itu kita bisa mengukur pengetahuan dari siswa. Yang ketiga, kinerja mengukur transfer pengetahuan dan keterampilan yang baru diperoleh ke lingkungan kerja sebenarnya. Selanjutnya, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif level 1, kepuasan angket wawancara. Dari angket wawancara, kita bisa mengetahui hasil dari media kami apakah
layak digunakan, apakah bisa diperbarui dari evaluasi hasil dari uji coba itu. Selanjutnya level kedua, pengetahuan keterampilan tes. Di dalam penelitian itu kita ada tes berupa soal untuk mengukur pengetahuan siswa atau peserta didik. Yang ketiga, pengetahuan atau keterampilan pembelajaran secara rutin, tes pembelajaran secara rutin yang bisa seringkali dilakukan oleh siswa. Selanjutnya, roadmap evaluasi. Roadmap evaluasi, kita mulai dari evaluasi. Sebelumnya ada development. Apabila evaluasi tidak menghasilkan yang baik, kita bisa mengulang lagi di development. Kalau dievaluasi, setelah itu diimplementasi, setelah itu bisa ke evaluasi lagi. Selamat berkarya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.